Di dalam kitab Qutul Qulub li Syekh Abi Thalib Al-Makki juz 1 halaman 294, beliau menukil kalam daripada Sahal bin Abdullah mengenai model-model santri di dalam mencari ilmu. Wa qala Sahal bin Abdullah, "Tullabul ilmi thalathatun. Fawahidun yatlubu ilmal wara makhafata dukhuli syubha alaihi. Fayada'ul halala khawfal haram. Fahada zahidun taqi." Sahal bin Abdullah mengatakan, santri di dalam mencari ilmu itu ada 3 model. Model pertama yaitu santri yang mempelajari ilmu wara karena dia takut akan mengerjakan atau terjerumus terhadap perkara-perkara yang subhat, yang samar hukumnya, yang tidak jelas, ini halal atau haram. Nah, agar terhindar dari perkara tersebut, dia pelajari ilmu wara. Fahada zahidun taqi. Ini kata Sahal bin Abdullah, ini model santri yang zuhud, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhar yatlubu ilmal ikhtilaf wal aqawil. Fayada'u ma alaihi wa yadkhulu fima abahullahu ta'ala bisa'ati wa yakhudu birrukhsah. Model santri yang kedua adalah santri yang hobinya mengkoleksi pendapat-pendapat ulama. Khilaf-khilaf ulama dia kumpulkan. Kemudian dia pilah-pilah. Pendapat yang memberatkan bagi dia, maka dia buang. Walaupun pendapat muktamad. Kemudian pendapat yang bisa meringankan bagi dia pegang. Walaupun ini pendapat dhaif. Yang penting kan ada pendapat. Yang penting kan ada ulama yang membolehkan. Pendapat muktamad yang memberatkan bagi dia buang. Pendapat yang dhaif yang bisa mendukung bagi dia untuk jadi dasar permasalahannya, dia pegang. Yang penting ada pendapat. Ini model santri yang kedua. Wa akhar yas'alu an syai'in. Fayuqal hadha la yajuz. Fayaqul kaifa asna'u hatta yajuzuli. Fayas'alul ulama fayukhbirunahu bil ikhtilaf wasyubha. Model santri yang ketiga adalah santri yang aktif dalam bertanya. Selalu bertanya kepada ustadznya. Akan tetapi ketika pertanyaannya dijawab oleh ustadz dengan jawaban yang tidak mengenakan bagi hatinya, yang tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak terima. Ustadz, ini hukumnya halal atau haram? Ustadz, apakah ini boleh dikerjakan? Ketika ustadznya menjawab, ini haram, ini pendapat muktamad, ini tidak boleh dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Dia tidak terima. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana ya caranya hela? Bagaimana caranya trik agar perbuatan yang haram ini jadi halal? Dicari-cari bagaimana caranya yang haram jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh. Dia pelajari, dia buka-buka itu kitab sambil keliling mencari ulama yang bisa memberi kabar, memberi info tentang satu pendapat yang bisa membolehkan atas perbuatan itu. Jadi dia kepingin mencari ulama yang sesuai dengan seleranya. Cari ulama yang bisa mengajari trik di dalam ilmu syariat. Turukul khalas. Paling senang dia. Maka Sahal bin Abdullah mengatakan, fahada yakunu halakul khalqi ala yadeh. Santri model yang ketiga ini, yang selalu mencari trik dalam ilmu agama, yang ingin menghalalkan dengan segala cara perkara yang haram, bagaimana caranya jadi halal. Kalau jadi ulama, ini calon ulama usuk, ini adalah ulama preman. Kenapa? Dia akan menjual belikan hukum agama. Tujuannya apa? Dunia. Ada kalanya tujuannya dunia yaitu materi, ada kalanya popularitas. Ini yang dia cari. Dia ingin materi, dia ingin terkenal. Ini ulama jago ini. Ini ulama hebat yang bisa mengumpulkan pendapat-pendapat ulama. Ini hebat. Yang haram bisa jadi halal. Yang tidak boleh dikerjakan bisa boleh karena pendapat ulama ini. Santri ini hebat. Ini loh. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Ulama usuk. Nabi Muhammad lebih khawatir kepada ulama usuk daripada kepada Dajjal. Apa penyebabnya?
dia bisa menjadi ulama usuk ketika dewasa karena ketika nyantri, ketika mencari ilmu, niatnya tidak benar. Apa niatnya? Kepuasan hawa nafsu. Kepuasan daripada selera. Dia mencari ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika Anda mencari ilmu, ketika Anda memasukkan anak ke dalam pondok, ajari niat. Jangan sampai salah niat. Tata niat yang benar. Mencari ilmu, niati mencari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mencari ilmu, niati agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.